Dan manakala engkau nanti ditolak di tengah-tengah masyarakat, dicari-cari celah, dihina, dicaci maki, difitnah, buat engkau menjadi orang yang tidak berdaya, dan dibuat engkau menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa, engkau direndahkan, engkau difitnah, dan engkau dihina. Itu nanti yang terjadi, dan itulah nanti yang bisa menjadi engkau kehilangan arah. Ketika orang di sekeliling engkau tidak ada yang bisa memberikan engkau solusi. Timbanglah saudaraku, hai mu'alaf, barangkali engkau hanya terjebak dalam suatu keyakinan. Lihatlah risiko. Di balik ini semua akan terjadi banyak hal. Menjadi persoalan di dalam keluarga, tetangga, maupun di masyarakat. Engkau merasa diterbuang, dan harus engkau mengikhlaskan semuanya. Karena dalam hakikatnya, kalau engkau memeluk keyakinan baru, pasti ada ikatan yang sesuai dengan ajarannya. Dan jangan engkau sekali-sekali meninggalkan saudaramu yang masih non-muslim setelah engkau mu'alaf. Karena mereka lah kekuatanmu, mereka lah sandaranmu, dan mereka lah yang menolongmu, dan mereka yang bisa memberi engkau sesuatu yang baik ketika engkau dalam kesukaran, dan mereka yang memberikan engkau solusi ketika engkau dalam kesusahan. Pada kesempatan kali ini, aku hanya menyampaikan kepada kalian, silakan kalian mu'alaf, tetapi ingat, tak ada suatu hal nanti, tak ada suatu saat nantinya engkau akan mengalami kesulitan dan kesukaran yang dahsyat. Tapi jangan engkau bimbang, kembalilah kepada Tuhan. Engkau sujud, engkau berdoa, dan engkau selalu mengucap syukur atas segala hal, atas kenikmatan Tuhan. Jangan sekali engkau menukang saudaramu yang di sampingmu, tetanggamu yang ada di sekelilingmu, tidak akan menjadikan kebahagiaan untuk dirimu selain engkau bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan engkau dari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya yakin saya akan teruskan ini. Dulu dong. Jangan. Kalau ini tidak sama, nanti ini ditolak sama Dukcapil. Nah, jadi sebaiknya diurus dulu aja, mengurus perubahan agama di KTP, jadi Islam. Pas lagi ngurus itu sekalian bilang namanya salah. Ketika nama salah, nanti pasti akan dikasih tahu bawa dokumen apa aja. Yang pasti diminta nanti akte lahir. Ya, akte lahir, ijazah SMA itu pasti diminta. Nah, pas sekalian lagi mau rubah agama di KTP aja. Kalau sekarang rubah dulu nama, itu takutnya prosesnya lama. Iya, maksud aku tadi juga barengan gitu. Iya, mending barengan. Jadi sekarang nggak apa-apa ininya ikutin KTP. Nanti pada waktu rubah agama baru sekalian minta diganti. Iya. Ya, nanti kalau mau ganti ini gampang. Iya. Ya aku takut ini nggak bisa diganti. Bisa. Yang penting kita bikin ini harus ada bukti KTP-nya. Yang kita ikutin harus KTP. Ya, karena satu angka nomor NIK beda sama ini ditolak sama Dukcapil. Karena kan itu udah sistem negara. Ini udah dibaca semua? Ada yang bertanya? Intinya, Stephanie datang ke sini mau masuk Islam itu atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun. Yang kedua, orang yang bersyahadat di tempat kami di Yayasan Ghanam Mu'alaf Indonesia itu nanti wajib mengikuti program pembinaan yang kami buat. Program pembinaannya apa? Nanti tinggal tunggu di rumah, kita kirim guru privat ke rumah atau ke tempat yang Stephanie pilih. Kalau di rumah nggak bisa, silakan pilih rumah siapapun. Bisa. Tentuin aja mau tempatnya di mana, mau di masjid juga boleh. Nanti guru privatnya akan hubungin Stephanie.
Pertemuan gitu ya? Ya. Kunjungan itu kita sudah setting 32 pertemuan. 32 kali. Satu pertemuan 90 menit. Ya, kalau serius dan fokus dan rutin, insya Allah 32 pertemuan itu setiap hari nanti bisa baca Quran. Walaupun terbata-bata. Nggak apa-apa. Belum lancar gitu. Belum lancar, ya pastilah. Yang masih di rumah Quran aja masih ada yang salah, apalagi baru belajar gitu. Jadi insya Allah dengan 32 pertemuan sudah bisa baca Quran walaupun terbata-bata. Nggak apa-apa, nanti kalau mau lanjut lagi silakan. Ya. Terus setiap orang yang datang ke tempat kita, entah itu konsultasi, entah itu masuk Islam, itu oleh yayasan kami wajib direkam. Itu harus direkam. Ya. Yang pertama-tama pasti yang jelas buat dokumentasi, juga buat evaluasi. Nah, kita punya channel YouTube, itu hanya kita tayangkan di channel itu atas persetujuan orang yang masuk Islam. Setuju kita tayangin, gak setuju kita tetap upload di YouTube, tapi yang bisa nonton cuman kita dan yang bersangkutan. Itu nanti kita kasih linknya ya. Tapi tujuan kita tayangkan di YouTube itu adalah pertama untuk syiar agama Islam. Yang kedua untuk buat nyari duit. Duitnya buat apa? Buat bayar guru yang kita kirim. Gitu. Ya, jadi di video itu yang ada hanya nomor rekening yayasan, tidak ada nomor rekening pribadi siapapun. Jadi semua dana yang kita terima dari orang yang nonton semuanya masuk yayasan. Yayasan yang bayar ke guru yang kita kirim. Gitu ya. Pembinaan kita sebenarnya kalau buat perempuan ya cuman kirim guru privat. Kalau yang laki-laki kita sunatin gratis. Tapi kalau perempuan misalnya yang datang saat sudah menikah, karena dia pindah agama, terus dia harus bercerai dengan suaminya, misalnya contoh, kita sediain pengacara gratis. Sampai urusannya selesai. Bahkan biayanya berapa di pengadilan kita yang bayar. Jadi si mualaf ini kita bantu bisa menyelesaikan urusan hukumnya dengan keluarga. Misalnya keluarga nggak terima, mau nuntut ke pengadilan, kita sediain pengacara juga gratis. Misalnya. Tapi nggak ada yang menang itu istilahnya. Karena orang di Indonesia yang sudah ber-KTP itu diberi hak dan kemerdekaan yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama kepada yang dipilihnya. Itu negara yang jamin. Jadi orang tua pun nggak bisa melarang. Oke? Kalau bersedia ditayangkan, tolong di yang lain dicoret. Kalau tidak bersedia, yang ini dicoret. Sebenarnya bersedia sih kok. Okay. Cuman timingnya agak masih chaos saja. Oke, nggak apa-apa. Nah kalau gitu ada pilihan nih. Sementara tidak bersedia. Yang ini dicoret, yang ini dicoret. Nanti kita koordinasi atau janjian kapan boleh ditayangin. Gitu aja. Ya. Berarti yang ini sama ini aku coret ya? Iya. Oke. Tidak bersedia coret. Terus tanda tangan di atas materai. Sini. Tulis nama sama nomor HP. Namanya sesuai KTP kan? Iya dong. Jangan nama dia. Nomor HP di sampingnya supaya nanti kita bisa kita kasih ke guru privatnya untuk hubungin, ya. Oke. Karena nama dan nomornya Stephanie nanti kita akan kirim ke gurunya. Jadi yang komunikasi sama Stephanie nanti gurunya, bukan kita lagi. Langsung ya? Ya langsung. Nanti gurunya yang lapor ke kita. Hasilnya. Yo Stephanie udah bisa ikor berapa, udah lulus ikor berapa, sholat udah bener atau masih banyak salah, dan nanti dia lapor. Ya. Nanti kalau kita ada acara atau apa, kita juga suka undang untuk ikut kajian gitu. Sekalian kalau boleh nomor rekening. Apa? Nomor rekening. Nomor rekening? Ya. Tulis aja dulu, siapa tahu nanti ada orang nitip zakat kita salurin. Itu biasanya kalau guru dikirim guru tuh dari sesuai domisili gitu ya? Iya. Jadi kita punya jaringan guru se-Jabodetabek. Jadi misalnya ada mualaf di daerah mana, kita cari guru yang rumahnya dekat sama dia. Bukan dari koneksi dewan masjid Enggak. Kita enggak koordinasi sama masjid, kita koordinasi sama sebuah lembaga yang punya jaringan guru se-Jabodetabek. Di luar kota juga ada. Tapi yang belajar misalnya tadi kok 32 itu waktunya bebas? Terserah kamu. Kirain di waktunya misalnya seminggu berapa gitu? Iya, seminggu 2 kali. Tempatnya tentukan sendiri, waktunya tentukan sendiri.
Ini bisa boleh. Boleh, boleh. Tinggal bilang aja sama pengurus masjid, Pak numpang mau belajar Iqra gitu, pasti dikasih. Atau di selasarnya juga boleh. Nah, kalau ketika sedang belajar, nanti gurunya akan minta foto. Itu wajib. Gitu. Buat bukti bahwa, gitu ya? buat bukti bahwa dia datang ketemu. Gitu. Kalau nggak ada foto, saya nggak bayar. Kasihan ya. Ya dong. Ya dong gitu. Oh, Ya, itu hanya program kita aja. Oke, sudah? Alhamdulillah, ini sebelum. Baik, kalau gitu nanti dibantu ya pakai mic ya. Ari, tolong bantu mic-nya. Yang 3 orang. Pak Penggabean, Pak Lamsen. Yang 3 orang. Nggak tahu deh gue Lupa. Tiga. Oh, yang satu lagi yang Nggak kelihatan. kacamata. Nah, seminggu kemudian saya diundang sama yang muda sampai kaos kuning. Oh yang di sini ya? Mm-mm. Iya, iya. Yang minta nomornya bukan? Iya. Saya diundang untuk makan, ketemu sama pejabat Kristen Advent di Indonesia. Punya restoran, nama restorannya Leviticus 11. Imamat 11. Tahu nggak artinya maksudnya? Makanan-makanan yang haram yang di bab itu nggak boleh Oh, dia yang dimakan. punya? Yang punya. Jadi Advent kan memang nggak makan babi. Yang gerejanya Sabtu bukan? Sabat, mereka kalau Sabtu sabat. Oh iya. Jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Ikutin tradisi Yahudi, syariatnya, tapi tetap nyembah Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Nggak minum kopi juga ya? Iya, nggak minum kopi, nggak minum teh. Oh teh. Tehnya nggak, pokoknya minuman yang berwarna nggak boleh. Air putih terus gitu. Iya. Nggak tahu sih kalau. Jadi udah kayak vegetarian gitu. Oh. Aku nggak tahu sih kalau Advent sih. Iya, emang nggak unik. Ya, tapi gitulah. Udah, Tok. Gue lihat yang siapa kemarin si Lili sama si Imam, Tok. Apa namanya? Beningnya kok beda ya? Ini sama ini. Ini sama yang di sini. Pencahayanya belum rata. Bukan pencahayaan itu mah, resolusi. Enggak sama. Yang masalah ini lebar di pensi. Yang masalah pensi. Ini udah disiapin paket. Nanti paketnya apa aja? Sudah pernah cobain pakai jilbab belum? Pernah. Pernah. Sering. Alhamdulillah dong. Bawa nggak? Bawa nggak? Enggak bawa. Pak. Nggak apa-apa. Nanti kita kasih. Oh. Kita sediain. Oh ya, asik. Tenang, kalau udah dipakai nggak boleh dikembaliin. Oh ya, ditambahin. Iya dong, harus ditambahin. Kita tambahin lagi di sini. Tenang aja. Soalnya kalau dipakai dikembaliin nanti takutnya kutuan gitu. Aduh. Makanya harus dibawa pulang kalau kita. iya. Kalau di setiap masjid itu kalau mau mualaf aturannya beda-beda ya, Pak ya? Tidak semua masjid itu ada yayasannya. Oh, Masalahnya di situ. Kalau masjid itu ada yayasan, dia bisa mengeluarkan surat sertifikat seperti ini. Terus tidak semua masjid juga punya program pembinaan mualaf. karena dia nih dulu sebenarnya udah lama mau mualaf tuh tahun berapa tuh? 2017 ya, 17. Nunggu 9 tahun. Jadi masih Enggak nunggu masih- sih, nggak ada ilmunya aja, nggak ada insight. Kirain. Cuma di mana? Dia itu Sunda Kelapa ya. Apa? Oh, Sunda Kelapa. Sunda Kelapa programnya malah bagus. Cuman harus ada saksi tapi harus dari keluarga. Apanya? Harus ada saksi. Oh. Tapi harus dari keluarga yang sedarah Oh. gitu. Iya, surat pernyataan persetujuan. Iya. Dari keluarga. Orang tua, dari orang tua. Us, Berat. nggak boleh. Makanya, udah deh. Nggak boleh, nggak boleh. Justru gini, ini yang kita pahami ya. Di Islam, orang mau beriman, mau jadi orang Islam, itu nggak butuh izin siapa-siapa, kecuali izin Allah SWT. Orang tua pun nggak perlu izin. Kalau ngasih tahu, oke. Tapi izin mau masuk Islam nggak boleh. Bahkan orang mau menjadi orang beriman, dia mau syahadat sendiri tanpa saksi pun boleh. Oh, sendiri gitu kan online. Sendiri, Oh, boleh. Masa kalau di hutan mencari monyet buat saksi kan nggak mungkin. nyari. Tapi karena kita hidup di masyarakat, ada sistem administrasi, dengan adanya saksi itu jauh lebih bagus. Jadi ada orang yang tahu bahwa kita sudah Yang nyaksiin gitu. masuk Islam.
Jadi kalau kita ada apa-apa, tetangga-tetangga kita yang muslim, yang tahu kita muslim, mereka punya kewajiban untuk ngurusin kita. Oh. Sistemnya di situ. Jadi fardu kifayah mereka untuk ngurusin kita. Makanya jauh lebih bagus kalau ada saksi. Sampai lupa ngasih minum saya. Tadi kok udah minum tadi kok. Diminum dulu. Udah tak? Sebentar, minum dulu Tok. Udah mau minum lu suruh mulai. Sebenarnya dia udah lama mau kesini, mau foto dia gini. Nah, yang nahan apa? Nggak apa-apa. Oh, kirain nggak ada Minum ongkos. aja. Kalau Bukan. Ongkos ngomongin. Dulu pernah mau ke almarhum Ko Steven. Oh, Steven. Ya, Oh, itu udah cuman lama ya. jadwalnya selalu weekday dapatnya. Sedangkan dia lagi Waktu itu sibuk-sibuk. masih kerja. Masih kerja. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Udah ya, Tok? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Don Titan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan, ini calon ya? Calon? Oke. Ini Mas Davi, ini Stefani ya. Infonya, Stefani datang ke studio Garda Mualaf Indonesia ini menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul ya? Betul. Atas keinginan sendiri ya? Keinginan sendiri. Bukan paksaan dia ya? Bukan. Ah. Kalau dia maksa, saya tolak. Saya nggak mau sadatin kalau dia maksa. Bukan. Alhamdulillah. Nah, karena sudah informasi mau masuk Islam atau bersyahadat, jadi kita sudah siapkan paketnya. Paketnya adalah salah satunya adalah sertifikat mualaf ya. Tapi saya kalau boleh minta izin bersyahadatnya pakai jilbab. Boleh? Boleh. Itu udah pernah pakai. Pernah, tapi nggak ahli. Oh nggak apa-apa. Wah ini nggak ada. Ini ada Mbak Indah bisa bantu. Nah, tolong pakein. Silakan di sini. Ada yang bisa bantu. Di sana, ke sana aja. Awas mic-nya. Oh, Awas ya Allah, ya Allah. Itu tuh Di bawah dulu. Nah, di bawah aja ya. Di dalam sana juga ada cermin. Kalau mau lihat before and after juga boleh. Sebelum dan sesudah pakai hijab. Orang tuanya? orang aku tuanya dulu itu tahu aja. sebetulnya, cuma kayak jawabannya suka bimbang kok. Oh, sini nih ada Jadi cermin saya- pas. Terserah lu deh. Oh gitu. Ntar kalau udah diserius, oh ini besok nih aku mau mualaf gini. Ada tegang-tegang gitu. Dia sering ceritanya sampai situ doang sih. Ya. Kita mau udah tahu lah apa saja yang bakal terjadi gitu kalau orang tuanya dilihat dari respon orang tuanya kita udah tahu bakal apa yang bakal terjadi. Ini tinggal rambut. Kalau lihat dari responnya dia sih, kayaknya sih ya saya nebaknya orang tuanya takut ditinggal sama dia. Ditinggal kemana? Maksudnya kayak bakal jauh dari orang tua. Oh. Enggak, bukan. Enggak. Sampai mana sih, Kak? Udah sih gitu benar yang saya rambut. Capek. Tapi ini aku nggak paham. Ini pakainya harus di luar sini ya? Ini taruh di kantong belakang. Ini bisa dijepit di sini. Oh berarti Davi ini apa? Barista berarti. Barista. Oke. Ini Belajar di mana dulu sini, barisanya? sini aja kali ya? Belajar di sebenarnya sebelumnya kitchen. Oh kitchen. Luar. Jadi belajarnya di dapur aja. Enggak, jadi itu coffee shop itu punya teman kebetulan. Oh, oke. Terus aku di situ bantu. Jadi kerja sih hitungannya. Kok nggak bawa sampelnya? Kopi apa gitu ya? Kok sampel dulu siapa tahu nanti kita pesen gitu kan. Oke, alhamdulillah. Udah lihat di cermin? Udah, Hah, ada bedanya? ada. Alhamdulillah. Oh iya, makasih. Karena lucunya lagi, ketika ada perempuan-perempuan yang dari Chinese datang sini, datang nggak pakai jilbab, giliran pakai jilbab, malah baru kelihatan Chinese-nya. Nah, ada juga begitu. Oh, iya. Ya, Bismillah kita lanjutin. Baik, karena kita langsung ke proses ibadah dulu. Tolong dicek dulu nama dan nick yang ada di sertifikat ini ya. Nggak boleh ada yang salah. Oke, KTP-nya, ingat nggak ini nomornya? coba ya. Dompet. Oh iya.
Karena satu angka beda sama KTP aja tuh jadi masalah ntar. 158 Ya. Udah. Udah benar ya? Boleh saya pinjam? Boleh. Buat bukti. Boleh. Bener nggak nih agamanya Bener Kristen? orang Kristen kok, bener Kristen. Iya dong. Stefani A. Jurumana. NDJ U. Bacanya Juru. Jangan lama. Iya. Bacanya Juru nama. Juru mana? Juru mana? Bener ya Kristen ya? Ya bener Kristen. Oke. Tempat tahun lahir nggak usah sebutin. Iya, Oke. betul. Taruh sini dulu. Oke, sekarang seperti biasa, sebelum kita menuntun orang bersyahadat, saya harus bertanya. Yang pertama, apakah Stefani ini menyatakan mau masuk Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Itu apa sih itu? Tolong. Yang kedua, orang tua sudah tahu? Tipis-tipis kayaknya. Tipis-tipis. Udah pernah di-spill sih. Oke. Kira-kira kalau mereka tahu Stefani masuk Islam, kira-kira reaksinya bakal gimana? Wah itu sih. Hah? Bakal chaos sih. Bakal keok? Oke. Kenapa saya tanya begitu? Karena saya ingin memberikan pesan kepada Stefani bahwa kalau sebelum datang ke sini, Stefani sudah sayang dan hormat pada orang tua, pulang dari sini, saya minta dengan sangat Stefani lebih sayang, lebih hormat pada orang tuanya. Ya, itu pesan saya. Kenapa? Mau mereka menolak bagaimanapun, Stefani boleh menjawab ya keberatan mereka, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Agak susah ya. Hah? Diusahakan, ya, diupayakan. Jangan kalau mereka keras kita ikut keras. Sebagai anak kita nggak boleh. Ya, di Islam kita tidak diajarkan melawan orang tua dalam hal kalau istilahnya beda keyakinan. Ya, jadi walaupun orang tua beda keyakinan, kita tetap diwajibkan menyayangi, menghormati, merawat orang tua kita. Bahkan kalau mereka minta sesuatu, memerintahkan kita sesuatu, selama perintahnya bukan untuk berbuat maksiat, kita jawab aja nggak boleh. Cuman aja nggak boleh. Apalagi panjang gitu nggak boleh. Ya, itu bukan perintah Nabi, itu bukan ajaran Nabi, itu perintah dari Allah SWT. Ya, nanti dibaca di Quran. Ya. Yang ketiga, sudah pernah dengar rukun Islam? Pernah tapi lupa. Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Ya. Apakah Stefani berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Ya. Alhamdulillah. Ya, 3 pertanyaan udah jawab semua. Setelah ini sudah pernah dengar rukun iman dalam Islam? Pernah. Tapi lupa. Iya. Oke. Nanti diingetin sama gurunya. Ya. Beriman kepada Allah SWT, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir, qada dan qadar. Ya, nanti dipelajarin pelan-pelan. Ya. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Pernah. Pernah. Sudah tahu artinya? Lupa. Lupa juga. Alhamdulillah. Ya. Artinya kurang lebih aku bersaksi tiada yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Tolong diingat-ingat terus arti 2 kalimat itu. Sudah tahu kan sekarang kan? Dalam arti kan? Sudah yakin dengan 2 kalimat itu? Ya. Sudah menerima dalam hati? Sudah ikhlas? Mau jujur dengan diri sendiri? Terakhir mau cinta nggak dengan 2 kalimat itu? Mau ya? Insya Allah ya. Karena apa? Nanti setelah pulang dari sini, Stefani akan menjalankan kehidupan yang saya harapkan berdasarkan kecintaan terhadap 2 kalimat tersebut. Ya. Oke, kalau udah siap, tolong dibacakan sertifikat ini mulai dari sini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya sebutkan namanya siapa, langsung ke sini agama sebelumnya. Dari sini langsung ke sini? Iya, iya. Baru ini sampai menyebut 2 kalimat syahadat. Oke. Kalau udah siap, silahkan. Oke. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Ya. Quran surah
Ali Imran. Imran ayat 19. Dengan ini saya Stefani Ajurmana, agama sebelumnya Kristen Protestan, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi, saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang Stefani tangan kanannya begini. Ini. Ini lambang tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah SWT. Ya, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada yang layak disembah tiada yang layak disembah selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah tolong ditandatangan di atas materai sama tulis nama di bawahnya. Oh. Oke. Alhamdulillah. Tahu artinya alhamdulillah? Syukur pada Allah. Segala puji. Oh, segala puji milik salah. Allah. Maaf ya. Santai, maklum. Muslim baru. Iya, newbie. Newbie. Nanti belajar pelan-pelan, ada yang ngajarin, tenang aja, belajarnya step by step. Ini saya kembaliin dulu ya. Ini tolong di-scan. Oke, sekarang di sini ada beberapa buku nih. Yang pertama, ini ada buku petunjuk sholat ya. Walaupun nanti diajarin sama guru yang datang, tapi ini wajib dibaca. Oh, Ya, supaya tahu niatnya bagaimana, wudunya bagaimana, gerakan sholatnya bagaimana, macam-macam sholatnya apa saja, ada di situ semua. oh, Ya, karena kita harus bisa bedain nanti ada sholat fardu, ada sholat sunnah, itu. Sholat sunnahnya mungkin tidak perlu difokuskan dulu, tapi fokusnya kepada sholat yang wajib dulu. oh, sampai lancar kali gitu ya. Iya. Oh, berarti kalau misalnya kita belajar sholat, tapi misalnya lagi sholat nih kok, terus baca gitu, Boleh, apa? boleh. Sambil sholat, sambil baca buku itu boleh. Sambil pegang handphone nonton YouTube juga boleh. Oh, Boleh. Ya, nanti gurunya datang, ngecek, coba gerakan sholatnya udah bener belum? Coba bacaan sholatnya udah bener belum? Gitu. Nanti dicek. Ya. Ini juga ada buku terjemah juz ammah. Ini adalah isinya surah-surah dalam Quran yang masuk dalam juz ammah. Ya. Ini ada buku Iqra. Ini belum dibuka. Buku Iqra ini adalah jembatan supaya nanti bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. oh, kayak ini- alfabetnya gitu kali ya? Iya. Oh, Kayak ingat kelas 1, kelas 2 SD lah. Ini Budi, ini Ibu Budi, kayak iya, gitu lah. iya. Ya. Oke. Ini Iqra-nya nanti dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Biasanya sih Iqra 5 juga udah bisa baca ini. Oh, Ya, nanti gurunya pasti ngajarin. Ini juga ada mushaf Quran yang kita beri, ya kita kasih kepada Stefani. Mushaf Quran ini persembahan dari Al-Karim. Tolong dipelajari bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Ya, jangan sembarangan taruh. Kemudian kalau mau baca itu dalam keadaan berwudu. oh, Ya, jangan taruh di kolong, taruh di jangan ya. Kalau nggak bisa simpan di rumah, titip di rumah dia dulu. Gitu. Oke. Terus nanti pulang mandi besar. Tapi sebelum mandi baca niat. Niatnya ada di buku itu, ya. oh, tapi aku lagi halangan. Oh, kalau halangan nggak apa-apa, nggak usah. Nanti aja setelah halangan selesai, Selesai. bersucinya dengan mandi junub. Oh, Gitu ya. Nanti baca niatnya baca di buku itu. oh, Ya. Ini ada sejumlah uang. Uang ini adalah uang zakat. Zakat itu memang di dalam sistem Islam itu sudah hukum yang diberikan Allah SWT, yang mana zakat itu diambil dari orang yang memenuhi syarat, tapi diperuntukkan bagi 8 asnaf atau 8 kelompok orang. Salah satunya adalah orang seperti Stefani yang baru masuk Islam. yang bermualaf. Ya. Walaupun banyak duit nggak boleh nolak. Oh, oke. Silahkan nanti mau pakai buat apa aja silahkan. Ya. Jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Ya.
Ini dikasih sajadah. Dulu waktu sekolah nyontek nggak? Enggak dong. Enggak. Enggak. Sekarang kita kasih contekan nih. Oh, yang ada bacaannya itu ya? Iya, jadi nanti belajar sholat, baca buku itu, prakteknya pakai ini. Kalau belum hafal bisa baca ini. Oh, oke Gitu. oke oke. Ya. Kalau apa sendiri. Nanti cepet kalau sehari 5 kali, seminggu juga hafal. Saya dulu gitu, seminggu hafal udah. Minggu kok. Cepet banget ya? Seminggu, karena sehari 5 kali. Oh, iya. Kalau sehari sekali